dolan ning sawah dus ning kali. Kayu nangka digawe lemari, digawe lemari. Pak Bupati ini gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk diajari ngaji kok rapi. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut, sayang mong dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Silakan untuk mengkondisikan, segera duduk, termasuk sahabat-sahabat Banser. Semprite cangkeme ramuni wae. Mas Banser lenggah mawon. Duduk saja semuanya. Mas lenggah mawon. Yakinlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir. Sebagai pejabatnya lah bunti bupati ini, Pak Bupati korake tok, Pak Kepala Dinas, lah ngopo ngadeg meneh. Oh, Pak Bupati rawuh. Ora kat mau lho. Oh, saking Surabaya. Kita DPR. Kamu dibayar berapa? Jajaran Muspida, Bapak Camat, Pak Lurah, Dukuh RT RW yang saya hormati, panitia pengajian dalam rangka peresmian Musola Miftahul Ulum SDN Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Apa rampuh Pak Bupati, peresmian musola yang datang segini banyak orang. Tepuk tangan untuk panitia. Kamu panitianya, nggak usah bangga, dia datang bukan karena kamu tapi karena aku. Bapak Ibu warga masyarakat Ngawi rahimakumullah. Ada gajah makan semangka. Selamat kembali bertemu dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Minum kopi dicampur susu. Hai orang Ngawi, I love you. Yakinlah
Pertemuan malam hari ini semuanya atas skenario Allah. Maka saya meyakini yang memudahkan akan dimudahkan. Amin. Yang menolong akan ditolong. Yang menghidupi akan dihidupi. Maka semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan. Yang susah dibahagiakan. Yang sedih disenangkan. Yang jomblo segera dinikahkan. Pak Bupati dan Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ini kamera-kamera di depan yang besar-besar ini kru saya dari TV Jakarta. Karena acara ini insya Allah akan disiarkan besok hari Sabtu atau Minggu, setiap minggu 2 kali dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah setiap jam 12 siang di BTV. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan mohon doanya Pak Bupati, alhamdulillah acara Jalan Dakwah Gus Miftah menjadi salah satu nominasi acara non talk show yang akan mendapatkan award dan penghargaan dari KPI, Komisi Penyiar Indonesia, akan diumumkan besok siang, mudah-mudahan menang, amin. Maka Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, karena ini disorot kamera, yang mau dandan silahkan dandan dulu. Tapi nggak usah, di depan sini saya lihat alisnya sudah kayak galengan. Bapak Ibu dan para pemirsa BTV yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kau hitung berapa kali seseorang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi hitunglah berapa banyak kamu mengecewakan Allah, tapi Dia tidak pernah meninggalkanmu. Itu tema kita malam hari ini. Coba sekali lagi diingat-ingat. Jangan pernah kau hitung berapa kali seseorang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi hitunglah berapa banyak kamu mengecewakan Allah, tapi Dia tidak pernah meninggalkanmu. Ibu bapak yang saya muliakan, seringkali dalam hidup ini kita menomorduakan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai prioritas. Contoh paling sederhana, Bapak Ibu punya masalah keuangan, pengen menikahkan anaknya, pengen mantu, nggak punya uang. Mohon maaf, kira-kira yang diingat-ingat Allah apa utang? Utang. Yang diingat-ingat hanya 2 hal. Yang pertama sertifikat, yang kedua BPKB. Bagaimana caranya sertifikatnya masuk bank, BPKB-nya masuk penggadaian. Apa Bu slogannya? Menyelesaikan masalah tambah masalah. Kalau Pak Bupati slogannya harus menyelesaikan masalah, rausah kakean pola. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kemudian kenapa hidup kita itu harus diatur oleh hati, bukan oleh akal. Itulah kenapa ayat yang diterimakan oleh baginda Nabi pertama kali adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Saya sering guyon sama kawan-kawan saya Muhammadiyah. Terakhir saya guyon sama teman-teman Muhammadiyah di acara forum silaturahim ketua umum partai politik di Jakarta bersama Bapak Presiden. Kebetulan sebelum Presiden datang yang ceramah Sekjen Muhammadiyah, Profesor Abdul Mukti. Kemudian setelah acara inti saya diminta ceramah dan imam sholat duhur. Tanggal 3 April 2023 awal Ramadan. Maka tanggal 3 April jam 12 siang mohon maaf. Iki ya wong desa ana drone malah ndangak, goblok. Kamu diem saja biar kelihatan natural malah ndelongop.
keceplokan drone malah merongos cangkemmu. Natural, diam saja dari atas. Nanti gambarnya bagus. Malah ndelongok ngene. Malah dikira helikopter ya kong. Tanggal 3 April saya diminta datang ke Jakarta. Pak Presiden Jokowi mengumpulkan ketua umum parpol. Saya diminta untuk imam sholat. Kemudian tausiah. Tepatnya sholat duhur. Maka jam itu jam 12 siang selama 5 menit Pak Bupati mohon maaf. Indonesia dalam genggaman saya. Karena pimpinan Pak Jokowi saya alih. Kenapa? Saya ambil alih. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi ngikut apapun yang saya lakukan. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang sawu sufufakum bisolah, luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi jawab, siap Gus, bagus. Bilang. Akhirnya saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Setelah saya salam, langsung saya bilang, cie, mano cie. Gitu. Mungkin presiden jawab cuaks gitu. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita bagaimana kemudian kita sering menomorduakan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai prioritas. Selalu saja Allah kita nomor duakan. Maka hari ini Anda akan saya kasih resep bagaimana hidup kita bisa menjadi bahagia apapun posisi, pangkat dan jabatan kita. Jadi bupati bisa bahagia tanpa harus ngiri dengan jabatan lain. Jadi DPR bisa bahagia, jadi camat bisa bahagia, nggak jadi apa-apa juga bahagia. Kenapa? Karena belum tentu orang punya pangkat dan jabatan itu bahagia. Contohnya kemarin seorang menteri kemana-mana dikawal pakai mobil polisi. Masuk mobil pintu dibuka, keluar mobil pintu dibuka, masuk toilet pintu dijaga, bahkan mungkin sekalian dicewoi. Tapi ternyata tidak menjamin bahagia, mungkin karena merasa kurang. Yang terjadi korupsi, makan uang rakyat 8 triliun, ditangkap sama jaksa agung. Anda tahu uang 8 triliun itu kalau untuk beli dawet dapat berapa? Orang Sengawi bisa renang semua. Gila 8 triliun gitu ku gedang goreng, gimbalang asu, melebu UGD. Maka saya sering bilang apa? Jangan minta kaya, tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya hatinya tidak merasa cukup. Jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang hatinya tidak tenang. Contoh, orang yang sering saya temui di klub malam, di tempat-tempat karaoke. Mereka karaoke di dalam room karaoke senang, tapi hatinya was-was. Mangku purel senang, tapi hatinya was-was, takut ketahuan istrinya. Nah, kalau pengajian ini insya Allah Anda datang senang dan hatinya tenang. Amin. Makanya walaupun duduk ala kadarnya senang, kayak ibu-ibu di depan saya, subhanallah, senengnya minta ampun, nggak pakai tikar, duduk kaki ini diselonjorke kayak ning pantai, lungguh ning ngarepe kiai, di depannya Pak Bupati tungkae selonjorke. Orang rumangsani tungkae meletek-meletek. Tapi jangan salah, muslimat. Beliau nggak pakai baju muslimat pun saya tahu beliau muslimat. Dari mana? Dari baunya. Karena kalau fatayat biasanya baunya parfum, muslimat balsem. Nah, apapun posisi kita harus bahagia. Toh yang kita minta hanya bahagia kok dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang hasanah itu harus bahagia. Wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan juga di akhirat. Wa qina adzabannar. Maka bahagia di dunia, bahagia di akhirat
adalah merupakan syarat dari wagina ada benar, dijauhkan dari siksa api neraka. Iqra bismi rabbik. Tadi pas Pak Jokowi selesai sholat, saya tahu sih ya, ada Pak Mukti, saya bilang, apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah? Waktu itu saya bilang, NU dan Muhammadiyah itu bedanya satu, kalau anaknya Kiai NU dipanggil Gus, anaknya Ustadz Muhammadiyah dipanggil guys. Kalau NU Gus, Muhammadiyah guys. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Iqra itu lebih kepada orang Muhammadiyah, bismi rabbik itu lebih kepada orang NU. Maka saya bilang, lak wong NU kuwi biasane gede atine, yen kanca-kanca Muhammadiyah biasane gede akale kok ndase goblok kae. Ndase. Nah, maka orang beragama itu tidak diatur oleh akal tapi oleh hati. Itulah alasan kenapa banyak ajaran agama yang tidak rasional, tidak masuk akal. Waktu itu sahabat saya Mas Dedi sebelum masuk Islam kan bertanya, Gus, kenapa tidak semua ajaran agama bisa diterima oleh akal? Jawabannya adalah, kalau semua ajaran agama bisa diterima oleh akal, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang cukup kuliah saja, nggak usah beragama. Justru uniknya agama karena banyak ajarannya yang tidak bisa diterima oleh akal. Saya kalau berbicara dengan orang-orang seperti Mas Dedi ini, Bapak Ibu, itu sama ketika saya harus ceramah di Belanda. Semuanya menggunakan kekuatan akal. Sekarang di Belanda Pak Bupati lagi tren orang menjual gereja. Alasannya apa? Karena mereka tidak percaya dengan agama. Kalau orang tidak percaya dengan Tuhan itu namanya ateis. Orang percaya dengan Tuhan tapi nggak percaya dengan agama namanya agnostik. Dan sekarang banyak orang tidak percaya dengan agama tapi percaya dengan Tuhan. Padahal mohon maaf, agama itu jaminan. Agama itu dari bahasa Sanskerta, itu tidak, gama berantakan. Artinya apa? Orang beragama hidupnya harus teratur, tidak boleh berantakan. Bupati punya agama, maka menjadi bupati bagus, tidak berantakan. Lurah punya agama, insya Allah jadi lurah bagus, tidak berantakan. Ciri lurah yang tidak berantakan, nggak ikut-ikutan demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Lurahnya sini kemarin ikut demo apa enggak, Bu? Ikut, malah provokatornya. Nomor siji. Jamaah saya kan banyak lurah-lurah, saya tanya, Anda ikut demo? Iya Gus, kenapa minta perpanjangan masa jabatan? Alasannya apa? Gus, kalau pilihan lurah terlalu dekat, terlalu cepat, itu nanti muncul konflik, banyak warga yang kelahi gara-gara beda pilihan. Pret. Kalau pengen warganya nggak konflik, aman, ayem, adem, tentrem, kamu nggak usah minta perpanjangan masa jabatan, cukup pengajian undang Gus Miftah, betul? Kan ayem. Saya tahu kenapa lurah itu minta perpanjangan masa jabatan, alasannya bukan menghindari konflik warga, tapi karena modalnya belum balik. Nanti Pak Lurah ini, oh ini Lurah ini nganggo baju banser demo lurah ngisin-ngisin. Tak pikir banser Bruno lurah. Sudah Pak Lurah, Pak Bupati saja cuma 5 tahun 2 periode, lurah 6 tahun 3 periode, kok masih kurang. Saya kadang-kadang heran, katanya lurah itu gajinya kecil, nggak asik, kok minta perpanjangan? Nah, lucu. Lurah itu pokoknya ngabdi saja Pak Lurah. Insya Allah kamu akan masuk surga karena pengabdianmu, amin. Lurah yo nyambi mancul yo pantes kok. Ingat Pak Lurah, lebih baik tangan kamu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan kamu bersih tapi hasilnya kotor. Betul? Nah, maka hari ini saya ingatkan sebagai bentuk evaluasi, kenapa selama ini hati kita jauh dari Allah, padahal yang mengikat kita dengan Allah itu adalah hati. Itu mungkin yang dimaksud dengan qalbun mukmin baitullah. Baik buruknya seseorang tergantung kepada hatinya. Kalau di dalam hatinya ada Allah,
ketika yang dia lakukan bertentangan dengan hati, pasti tidak akan pernah diikuti. Itulah alasan kalau mbak-mbak ditanya sama ibunya, "Mbak, mau nggak kamu saya nikahkan dengan dia?" "Sebentar Bu, tak tanya hati nurani saya dulu." Tanyanya pasti kepada hati. Kenapa? Karena hati ini nggak bisa dibohongi. Maka ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, mahwal ismu?" Dosa itu apa? Al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatali alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Jadi kalau kita Pak Lurah berbuat sesuatu kok hatinya tidak nyaman, itu pasti dosa. Pejabat korupsi, hatinya nyaman Bu? Enggak. Suami selingkuh, hatinya nyaman Bu? Enggak. Istri neko-neko, hatinya nyaman Bu? Enggak. Kalau orang berbuat dosa hatinya nyaman, jelas berarti dia sudah terbiasa dengan perbuatan dosa. Kalau coba-coba pasti hatinya tidak nyaman. Ayo Kang, ketua panitia, gue mlebu ning ngerum karaoke, hatimu nyaman apa ora? Ora. Wedi konangan bojomu. Oh, ora karaoke wedine ram. Kamu berarti termasuk pasukan istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Ya. Kalau Pak Lurah ini maunya Fatimah, istri 4 satu rumah. Tapi ngimpi. Nah, sebaliknya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasul, mahwal bir?" Kalau kebaikan itu apa wahai Nabi? Al birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi kalau dosa itu perbuatannya membuat hati kita tidak nyaman dan khawatir dilihat sama orang. Saya kasih contoh Pak Bupati. Saya pengajian di lokalisasi itu sekarang jam 7 sampai jam 9. Mbak-mbak PSK yang ngaji sama saya, seluruh rumah bordil itu tidak boleh buka dasar sebelum pengajian selesai. Semua tutup. Kok saya baru pengajian ada tamu datang. Kira-kira tamunya sembunyi apa ikut pengajian? Sembunyi Pak. Kira-kira sembunyi apa malah bengok-bengok? Sembunyi. Kenapa? Malu ketahuan sama Gus Miftah. Begitu saya pengajian tamunya datang mereka sembunyi. Waduh, cek pengajian aku izin delik. Orang mungkin Pak saya pengajian ada tamu datang nyari PSK teriak-teriak, "Gus, aku mau ngelonde." Nggak mungkin. Sembunyi. Kenapa? Malu. Makanya kenapa maling itu sembunyi-sembunyi? Karena satu malu, dua takut ketahuan. Maka disebut maling. Manusia dibalik aling-aling. Kenapa Bu? Gus Miftah kalau ngomong londe fasih ya? Kan aku kiai ini. Kalau yang masuk lokalisasi saya nggak akan dicurigai. Tapi kalau Pak Oni dicurigai. Kayak ngopo bupati ini. Kalau yang masuk ketua panitia, oh jelas, golek kroto. Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Manuk sapa? Manukmu. Maka jangan sampai kemudian hati kita bermalas-malasan untuk mencari hidayah. Karena hidayah itu bisa tercerabut kapanpun. Bahkan termasuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang dianggap ulama. Seperti dalam sejarah disebutkan Bal'am bin Bahuro, musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Dia seorang ulama besar, tapi matinya dicabut hidayahnya oleh Allah. Sahabat Nabi Ubaidillah Al-Jahsi yang menemani Nabi hijrah, hidayahnya dicabut oleh Allah. Cangkome es teh. Fasih banget es teh. Bakul es itu kamu sabar, cepat atau lambat pasti cair. Es teh. Ini cangkeme bakul iki keren ya. Kiai ngaji nganggo mic kadang-kadang lasik blebet-blebet suarane kok bakul es teh nganggo mic banter es teh. Sapa kuwi? Moga-moga sing bakul payu kabeh. Aku ki ngerti kok awakmu ki ratuku ora kok mergo ora ngelak. Mergo ora duwe duit.
Santai mawon. Hari ini yang datang minta doa saya doakan. Amin. Yang minta maaf saya maafkan. Yang minta THR saya minta maaf. Bapak Ibu yang saya muliakan. Terus bagaimana kiranya supaya kita dekat dengan Allah? Taqarrub ilallah. Harus ada upaya. Maka coba hari ini saya akan berbicara 4 hal. Penyakit sekaligus obatnya. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini evaluasi untuk diri kita sendiri. Kan kemarin puasa nih, sekarang setelah selesai puasa bulan Syawal, bulan bar Syawal apa? Selo. Kemarin kita dilatih puasa, selesai puasa nggak ngefek sama sekali. Kita kembali lupa dengan puasa. Oh, kalau saya istiqomah Bu, saya kemarin 10 hari sakit Pak Bupati, tapi saya tetap ngaji. Makanya kenapa suara saya ini serak banget, karena saya sakit. Saya pulang dari Hong Kong, langsung ke Bengkulu, keliling Jakarta, langsung Pantura, badan saya capek, saya sakit, tapi saya nggak berhenti. Dan alhamdulillah walaupun saya sakit, saya masih puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dalam keadaan sakit. Karena saya punya cita-cita, saya itu pengen mati pas dalam keadaan puasa, pas pengajian. Kan keren. Jadi kalau saya sakit kayak gini, tahu-tahu Israel datang ke Tungkulrejo. Diumumkan di masjid-masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Pak Lurah. Tapi saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Aku dingin. Enggak Mas, enggak diacar-acar ke mereka. Lah pengen cepet payu dan disuntak ke lah ya cepet. Bro. Ada 4 hal yang akan menjadi evaluasi saya malam hari ini. Tapi sebelumnya ada Pak Bupati, nggak enak saya kalau nggak sambutan. Pak Bupati, saya minta sambutan maksimal 3 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Nyilih mikile, Pak Bupati sambutan. Mambatan sambutan rian. 3 menit kan lumayan Pak Bupati. Jumeneng Pak Bupati. Ibu-ibu lebih suka Pak Bupati duduk apa berdiri? Diri. Itulah Pak Bupati perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Monggo Pak Bupati. Sekalian saya juga mohon dukungan, saya mau nyalon presiden Republik Sarkem ya. Ya selawatan dhisik ya. Sadurunge tak lanjut ke. Cekel mikir kuwi ramongan mangane cangkeme. Lara sangone panitia gampang, njaluk Pak Oni. Ana caleg kok njaluk caleg lho ya ora apa-apa. Apa? Njaluk apa? Awet ngasar. Sing takon sapa? Wis niki tak kayak siir dhisik men wong Ngawi tetap menjaga kekompakan. Tidak boleh bermusuhan walaupun beda ormas, beda pilihan. Setuju? Termasuk ini menjelang pemilihan legislatif, gak usah gontok-gontokan. Mau pilihan presiden, gak usah gontok-gontokan. Presiden kita ke depan, pengganti Pak Jokowi sudah tertulis di Lauhil Mahfud, betul? Mungkin sekarang di sana tulis calon presiden Republik Indonesia, Miftah Maulana Habibur Rahman. Kok kowe ngono ta? Kan rong tahu Indonesia duwe presiden gondrong kaya aku. Masa presiden rupanya kayak ngene ya ora pantes. Sebab ora kena kisruh. Ya padha karo Pak Oni dadi bupati niku lak wis tinakdir. Nggih napa mboten? Kaya Pak Lurah melu demo ning Jakarta. Kuwi karepe dhewe ra tinakdir lak kuwi. Saya ditanya, kalau Gus Miftah besok nyoblos siapa? Jelas saya nyoblos istri saya. Aku ki pengen ngombe kopi, tapi kopimu adem, sing panas ngono lho, Cuk. Ngono. Kopi yo adem. Panitia ki sing kurang ya wirawiri ra lungguh ning kene wae malah nampang wae.
Anak buahmu kandhane njeluk kopi panas. Sampun ndi kok sampun durung kok sampun iki lho. Niki kagem Pak Bupati mawon, dereng dunjuk Pak Bupati, monggo Bupati. Oi panitia kopi panas, Cuk. Saya tak kayak siir persatuan dhisik. PNU Muhammadiyah KPI Soakur nggih. Beda pilihan kompak nggih. Tuku roti ning tengah kutha. Kat mau ngaji kopine ra teko ra teko. Oh nembe teko. Dirasani baru teko. Masya Allah Pak Bupati, sangit. Alhamdulillah. Desa apa iki mau kene iki? Tunggorejo. Tunggorejo ngundang Gus Miftah. Pak Lurai lumayan gagah. Ono gajah mangan dongsu najan gagah gaweane demo. Oh, njaluk diganti Pak Lurai. Oke, diganti. Tunggorejo ngundang Gus Miftah. Pak Lurai lumayan gagah. Ono gajah adus ning beli najan gagah manuke. Malah malah cangkeme iki lho malah cilik ngawur. Oh, tenan. Ora bahaya ta. Ono gajah adus ning kali. Ono Gus Miftah ngaji bareng bupati. Apa meneh? Ning tengah kali ono iwak gedhi, Bupati Ngawi ra tau ngundang aku ngaji. Mangan gorengan ning tengah lumpang, ngaji pisan kok malah numpang. Ana lumpang ning tengah desa, Bupati numpang ngaji ning Tungkulrejo. Ana lumpang dinggo mangan gorengan, sekali numpang ora melu urunan. Kata kiambak. Pak Bupati ini batin karo kakung kiai ini dancuk. Insyaallah. Dolan ning sawah terus ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Pak Bupati ini gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk di.
Diajari ngaji kok rabi. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita teruskan tadi evaluasinya. Saya pengen jangan sampai karena cinta kita pada dunia melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mengatakan apa Bu? Ingat, lebih baik kita kehilangan dunia untuk Allah daripada kita kehilangan Allah untuk dunia. Lebih baik kita kehilangan jabatan untuk Allah daripada kita kehilangan Allah gara-gara jabatan. Jomblo, lebih baik kamu kehilangan wanita untuk Allah daripada kamu kehilangan Allah gara-gara wanita. Wirungane jomblo-jomblo wi. Jomblo itu free hatin. Oh jomblo itu freelance cangkemmu, freelance. Free hatin kok. Santai ada li. Cinta adalah ketika kamu yakin bahwa dirimu telah melupakannya, kamu masih menemukan dirimu peduli padanya. Oh, itu namanya cinta. Ngono laku bu kopi njaluk dhisik, lah bupati ra njaluk teh diwenehi. Memang gitu Pak Bupati, kadang-kadang hidup itu jangan selalu ngopi, kadang-kadang ngeteh. Supaya kita paham, hidup itu tidak hanya pahit, tapi ya sepet kayak rupamu. Sing saset disuntak lho Le. Men gambarku TV ra rusak mergo rupamu. Cah TV. Engko rupane bocah-bocah kuwi diedit ya, aja dilebokku ya. Engko ngedukke rating engko, ngeduk rating. Lah cara nang gedene koyo ngene wetenge kok. Aja gede-gede, wong lanang wetenge gede. Lato-latone King Sut tak kandhane. Kayak ajudanku diwenehi kae kaloro kae. Kayak siji Brimob, siji Dudo kuwi. Kula duwe asisten Dudo niku Bu, niku Mas Pulung, niku Brimob. Brimob niku wani mati tapi ra wani luwe niku. Monggo Pak Ketua Panitia diunjuk. Lah rupamu siap. Kita boleh kehilangan wanita untuk Allah, jangan kehilangan Allah untuk wanita. Santai Le. Insya Allah ketemu jodohnya. Tapi sekarang banyak orang galau Pak Bupati. Sebab perasaan ini lahir tanpa aba-aba. Lalu tumbuh dengan doa. Seketika mati karena kau lebih memilihnya. Wah, modar ceru cok. Orang kan sering bertanya-tanya kok Gus Miftah pinter gawe kuwet. Lah aku ki gurune Didi Kempot, aku gurune Deni Caknan kok. Didi Kempot niku almarhum Pak Bupati sakderenge viral. Niku ben malam minggu pae ngaji teng pondok kula. Lah sakderenge viral sebulan sebelumnya niku telepon kula. Bah, mbok kula dongake to. Bendina mong gelundang-gelundung ning studio nonton YouTube jenengan. Mbok dongake melu viral kaya jenengan. Sebulan kemudian diundang kali Pak Jokowi wayangan ting Purworejo. Bar kuwi diundang ngobrol bareng musisi, akhirnya Mas Didi Kempot viral meneh. Sampai tiba patine niku kalih kula ngajine. Mila dhek niku gadah niat pengen umroh, ndelalah urung mangkat umroh pun sedo. Mila bar niku kula umroh niku saya niat umroh badal untuk almarhum Didi Kempot. Kula podcast kali Mas Deddy Corbuzier. Waktu itu Mas Deni Caknan belum siapa-siapa. Kula takoni kali Deddy Corbuzier, Gus, menurut Gus Miftah siapa calon penggantinya Didi Kempot? Nah, kula jawab, kalau pengganti yang cepat mati setelah Didi Kempot ketua panitia. Aku ngono. Ora. Tapi kalau pengganti karirnya Didi Kempot, penerusnya Deni Caknan. Itu saya sampaikan Deni Caknan baru punya lagu satu, Kartonyono Medhot Janji. Yen aku wis wegas wis suwe mlumah kae lho. Niku alhamdulillah Pak. Deni bocah-bocah niku manut lah kali kula.
Mila kula niku sering gawe quote ya mergo bocah-bocah kula model-modele ngoten nika. Mila nyuwun sewu, dongake mawon muga-muga Ngawi senantiasa berprestasi. Amin. Pak Bupati panjang umur. Dadi wong sak donya mati Pak Bupati urip dhewe. Lumayan Pak Bupati. Orang undang ngaji aku orang duwe anggaran jenenge. Ya lek bupati ra duwe anggaran ngundang Gus Miftah bayar BPJS ya ora apa-apa. Tapi saya dengan Pak Bupati ini bersahabat. Sahabat itu bukan mereka yang mendampingimu ketika butuh, namun mereka yang tetap bersamamu ketika seluruh dunia menjauh. Rungoke Pak Dewan wi. Gelem ngaji pemilihan tok wan Dewan. Lho ora bahaya ta. Cuaks. Pokoknya sing jenengan pilih niku sinten sesuk? Yang setia dengan rakyat. Setuju? Jangan milih mereka yang kampanye dengan mulut yang manis. Betul? Maka kemarin saya puasa bilang apa? Berbukalah dengan yang setia bukan yang manis. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Iya. Makanya ibu-ibu ini mesti penyakitnya diabetes atau gula. Kenapa? Karena terlalu banyak makan janji manis. Kalau ketua panitia penyakitnya kencing manis. Kalau lihat yang manis pengen kencing. Iya, modar aku ya. Wingi sowan ngen kula Pak Bupati ketua panitia. Gus ngaji teng Tungkulrejo tapi nggih niku aja dipadhakke lek diundang karo Pak Jokowi. Alah, kowe wis murah dinyang rupane. Ra bahaya ta. Oh, aku lak pengajian karo presiden yo salsel wal-wal calcul. Lek karo cah iki alah-alah. Gus, kula kere tak jawab ketok rupamu kaya kotak infak aku. Ya kuwi mau anjene ngundang panitia pengajian lurahe minggat demo ngono Gus. Jawab tak bahas sing enteng-enteng mawon. Kalau nafsu makanmu sudah terlalu besar, mulailah berpuasa. Aku. Pengajian ono iklane lho ya. Nah, Ibu Bapak, saya kan kemarin menyampaikan, kenapa kok harus poso? Kalau nafsu makan kita mulai tak terkendali. Pak Bupati tahu, saya dulu berat badan saya Pak Bupati 108 kilo. Jadi kalau saya duduk di kursi ini penuh. Badan saya besar Pak. Perut saya besar. Tapi gue mau gara-gara saya baca penelitian survei di rumah sakit, wong lanang lak wetenge gede manuke cilik. Nah, akhirnya saya berpuasa. Oh. Lah mbiyen wetengku gede manuke cilik, saiki wetengku cilik berarti manuke lambene ora. Sepil mbahmu sepil. Bila kamu sudah mulai menyukai makanan terlalu berlebih, mulailah berpuasa. Orang itu kalau tidak bisa menahan hawa nafsu untuk makan, hampir bisa dipastikan dia tidak akan bisa menahan hawa nafsu yang lain. Eling-elingan saja. Kalau hanya urusan perut saja dia tidak bisa menahan, bagaimana dengan urusan di bawah perut? Orang sama pikir. Cah cilik melu-melu ora bahaya tandi mau. Iki lho, iso wae cah cilik melu-melu iki lho. Kamu nggak tidur, Nak? Sini tak kasih uang sini kamu. Sini kamu tak kasih uang sini. Sini tak kasih uang. Sini naik panggung sini tak kasih uang. Seneng aku cah cilik gelem melu ngaji. Ini sayang. Sini jangan Pak Bupati, sini sebelah sini. Neng ngarepe raine ketua panitia wae. Nyilih mikile, tak takoni jenenge sapa. Madhep rono kok jenggingi wong kono. Nih, sini berdiri sini. Ini cah cilik. Pegang mik sayang. Dimut. Nah ini. Cedake cangkem maksudnya. Namanya siapa, Nak? Kamu nanya.
Kamu bertanya-tanya. Ya, Pe. Wetengmu gede men ki lho. Ih, gemes aku. Namanya siapa? Nama kompletnya siapa? Muhammad. Lho, jenenge dhewe lali ki lho. Namamu siapa, Nak? Jenenge sapa jenenge? Wong. Wong sing ngomong munyuk ya sapa? Jenengmu sapa jenenge? Demit. Demit. Ya, wis Demit. Muhammad Demit. Rungokno. Umurmu berapa? 8 tahun. 8 tahun. Sekarang kelas berapa, sayang? 1. Kelas 1. Mosok 8 tahun kelas 1. Kamu sekolah SD di mana? Di sini? Enggak. Di mana? SD mana? Cinan. Cinan. Kelas berapa? Kelas berapa? Cinan itu dari sini berapa kilo? Kamu nanya? Kamu nanya lagi gitu loh. Berapa kilo? Berapa kilo? Oh, enggak tahu. Cita-citanya pengen jadi apa? Copet, kok copet kilo aja. Pengen jadi apa? Kalau besar, pengen jadi kiai? Pengen jadi polisi, tentara? Apa? Pengen jadi Pak Bupati? Oh, pengen jadi dokter. Dokter apa? Dokter hewan. Nah, pasiennya mbokmu. Ora. Pengen jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Pengen nolong orang? Ya. Oh, pintar. Coba kamu tak tanya. Sebutkan 2 nama pahlawan, tak kasih uang 200.000. Ayo. 2 nama pahlawan. Atau gini aja, sebutkan nama Presiden Republik Indonesia. Siapa? Pak Presiden jenenge siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi, tepuk tangan. Pertanyaan kedua, siapakah nama Bupati Ngawi? Mudar kowe ayo. Sapa Pak Bupati ini jenenge sapa? Sapa bupatimu jenenge sapa? Ora ngerti? Bupati Ngawi ora ngerti? Oh, ya wis Bupati Madiun sapa? Sapa Bupati Madiun? Ora. Hah? Gus Miftah. Luwih kondang Gus Miftah daripada bupati ini. Lak Lurahe Tungkulrejo, rasa mau jawab, rata kenal, rasa mau jawab. Wis 200.000. Kalau tak kasih uang untuk beli apa, Nak? Kok untuk beli slot kilo ngawur wae. Untuk beli apa? Jajan. Kalau dikasih uang ditabung apa dicelengi? Bung. Pintar ditabung. Yang benar ditabung bukan dicelengi. Kamu tahu alasannya? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya 200.000. Pataruan. Ya jenengmu sapa kok Demit ki lho. Kakak. Kakak ya salim. Oh Jaka. Salim sama Pak Bupati. Ya pintar. Lurahe ra usah wong ra urun, ra usah. Jeren lurah iki kiai ini karena aku di masalah apa to jane iki. Sabar Pak Lurah. Iki adimu to? Oh alah, pantesan mau nggak ke panggung wong masmu kok. Nah Bapak Ibu, ternyata apa? Puasa itu benar-benar Allah jadikan media bagi kita untuk bisa menahan hawa nafsu kita. Termasuk contoh umpamanya, kenapa kok solusinya puasa? Kalau sudah mulai mencintai makanan terlalu nafsu, berpuasalah. Coba kita lihat bagaimana Allah mendesain puasa ini untuk memanage nafsu. Soal anak muda yang belum kuat menikah. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa sudah punya kemampuan, badannya bagus, sehat, punya pekerjaan, punya gaji, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Jadilah cah lanang awake sehat, duwe pekerjaan, duwe gaji, kok ra gelem rabi, itu zalim terhadap apa? Tititnya sendiri. Segera menikah. Falyatazawwaj, segeralah menikah. Kenapa harus menikah? Fa innahu
aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Mohon maaf terusannya. Fa ilam yastate, kalau kamu nggak bisa menikah karena belum punya gaji, nggak punya rezeki, awake mungkin nggak sehat, atau apa alasannya, belum mampu untuk menikah, falai bisaum, hendaknya dia berpuasa. Kenapa solusinya berpuasa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena orang berpuasa itu bisa menahan pandangan, menahan nafsu, kemaluan. Makanya Pak Bupati muncul hubud dunia, rasa cinta kepada dunianya kok kenceng, mulai pengen neko-neko, berpuasalah. Podo Pak Lurah. Kok mulai nafsu dunia kita mulai menggelora, memberontak, segera berpuasa. Maka saya itu mohon maaf kalau ngaji di lokalisasi, saya selalu cari momentum pas saya berpuasa kalau ngajinya sore hari. Karena sadar diri, kayak jomblo-jomblo harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Solusinya poso. Wong wedok umpamane tuntutan kepada suami kok terlalu besar. Falaiki bisaum, ndang poso. Falaiha bisaum. Wong wedok senengane ngamuan, segera puasa. Bu, saya itu bersyukur utara rumah saya itu kuburan. Jadilah otak kula mulai bunek macem-macem, langsung saya naik ke lantai 2, saya lihat ke utara rumah saya kuburan. Seolah-olah saya diingatkan, Miftah, kamu nggak usah neko-neko. Sebanyak apapun harta yang kamu kumpulkan, seterkenal apa dan seviral apa hari ini yang kamu dapatkan, tuh tempat kembalimu. Jadi hatiku wayem lih. Fa innaha tudzakirul maut niku napa? Orang yang melihat kuburan bisa mengingatkan kematian. Wa tuzahidu fid dunya, membuat kita tidak cinta dengan dunia. Maka ibu-ibu kalau dinafkahi sama suami kok hatinya nggak menerima karena cuma sedikit, langsung ziarah kubur. Datang ke kuburan. Mulai langsung, ya mas, piro-piro cukup. Jenengan nafkahi kula 1.000 cukup, gitu kok apa? Kalender. Iso disawang setahun. Nafkahi 200.000 cukup, gitu kok apa? Uyah. Ben mangan lawe ngemot, uyah. Santai mawon. Kok mulai bergejolak, aku seneng karo bojone tanggaku. Hati-hati, ndang marane kuburan. Modar kowe ayo kowe. Mulai ngelayani bojone ikhlas, tapi kula kesel Gus, kesel prasmanan. Lah kowe njaluk bojomu kok jawab kesel, jawaban yu prasmanan mawon. Pripun niku mang buka dhewe tutup dhewe. Dadi ra bakal nesu karo bojo, Pak. Orang duwe duit, bojone merengut wis mulai nyanyi. Ran duwe duit, sirahe ngeluh, bojone cerewet, cangkem mecucu. Kuwi biasane mbok-mbok ning kono, lak ning kene insyaallah. Kula ketenan Pak Bupati, ati kula mulai gojag-gajeg nika. Yang saya tuju itu kuburan. Pak Lurah tenan Pak Lurah. Lah atimu mulai kepikir, wah, iki ana dana desa iso tak manfaatke. Moro ning kuburan Pak Lurah. Wis langsung ilang nafsu ki Pak Lurah. Nah, gandeng karo kuburan. Tak dongake cepet Pak Lurah, ngono lho. Cepet nafsu wine ilang ngono lho. Maka berpuasa. Ngempet karena puasa itu adalah al-imsak. Dene sekarang banyak pejabat yang korupsi. Kenapa? Karena gak bisa imsak, gak iso ngempet. Kuwi bojo-bojone pejabat saya ingatkan, bojone Pak Bupati, bojone Pak Lurah, bojone Pak DPR. Kadang-kadang apa? Suaminya sudah bijak, istrinya malah pamer di medsos. Duwe tas mahal, difoto, posting. Akhirnya sekarang pusing, rame-rame mematikan media sosial. Mergo disorot sama netizen, akhirnya dipanggil KPK satu-satu. Mau diaroh. Bupati ki kudu sugih. Tujuannya apa? Untuk lebih banyak meringankan beban rakyat, betul? Bukan untuk dipamerkan di media sosial. Makanya guys, ada tawaran, Gus jadi menteri. Enggak. Saya khawatir. Saya tidak bisa amanah dengan jabatan.
Saya ditelepon sama orang Lampung, Gus, walaupun Gus Miftah tinggal di Jogja kan lahirnya di Lampung. Pulang ke Lampung Gus, saya biayai nyalon gubernur Lampung. Sekarang Lampung lagi dihajar habis-habisan gara-gara jalannya rusak. Itulah bedanya pengantin baru sama mobil baru. Kalau mobil baru, mohon maaf, ada lubang dihindari. Kalau pengantin baru ada lubang, karena saya tahu Pak Bupati, saya tahu kapasitas saya. Kalau seandainya aku nyalon gubernur Jawa Timur, sing seneng apa? Wong Ngawi, cah iki. Lah ngundang ra perlu ngamplopi. Saya nggak mau. Ada capres telepon saya, Gus tolong saya dibantu. Nanti kalau saya jadi presiden, saya minta Gus Nam bantu saya jadi menteri agama. Waduh, aku batin. Aku tadi menteri agama, pengajian diundang Tungkul Rejo. Malah mau tombok aku. Wis menteri gajine titik. Loh, awakmu kok aja nyawang Pak Bupati kepenak. Jujur-jujuran supaya rakyat tahu Pak Bupati gajinya berapa. Supaya rakyat rakakan jaluk proposal apa? Tak ewangi Pak Bupati. 6 juta. 6 juta. Itulah alasan kenapa sampai hari ini Pak Bupati tidak pernah ngundang saya. 6 juta tak kandani. Paling pon duit tunjangan 20-30 juta. Sebulan berarti Pak Bupati ada income 36 juta. Beban sosialnya tinggi. Mangkat ning pengajian, orang ninggali panitia ya ora pantes. Padahal ben bengi ana undangan pengajian. Nggih mboten Pak Bupati? Jawab, "Oh, tenan." Ketemu kiai, ora salam tempel ya ora pantes. Loh, aku ora usah salam tempel ya, aku duwe duit dhewe santai wae Pak Bupati. Iki duitku, ora duit salam tempelnya Pak Bupati. Kowe njaluknya nggih jimat. Alhamdulillah. Iki pejabatnya kabeh tak kayak duit nggih jimat. Kuwi DPR rasa korupsi nggih jimat. Nah, betul. Pak Bupati sing selamat sampai akhir jabatan nggih jimat, nggih jimat. Calon anggota DPR nggih jimat. Nggih jimat kong. Kuwi lurahe. Ora usah wae kuwi. Lurahe pira? Matamu loro, siji jimat kok loro iki lho. Siji di rumah kok loro. Sopo sampinge kuwi? Kepala dinas, rasa maling, jimat. Sampingnya sama mana kuwi? Camat, calon mati. Jimat. Bocah hadroh sing ikhlas wae. Saya takon, kowe pilih syafaat Nabi apa duit? Modar kowe. Jawab, gempon manut. Kamu minta miskin. Aku ki nyelamet mau pejabatmu iki lho. Kuwi tenan duitnya disimpen niat nggih jimat, rasa neko-neko. Aku ki ngaji amplop ora jelas. Wis nyo bocah hadro nggih teku pecel telu nyo 300 nyo kena. Aku ingin ngaji, ana bocah hadroh tak kayak duit 300, mulai setruk. Ora. Lho, jenengan niku lawang sinawang to, rumangsane dadi bupati niku enteng. Walah abot, anggarane rate oke. Masyarakatnya banyak, apalagi kalau sudah mulai banyak jalan berlubang. Wis mumet bupati ini tak kandani. Neng Ngawi dalannya kada berlubang napa mboten? Ya sabar. Itulah bedanya Jakarta sama Ngawi. Ngawi banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Ya sabar, ruang anggarannya pas-pasan. Apa lurah iki gajine oke? Paling 4 juta. Ora ana malan. Iya, ora ana. Iki lho, nganti ra duwe duit.
Sampai pengajiannya nganggo seragam banser tak kandang. Mergo ora duwe duit kita kandang. Pokoknya kalau nafsu dunianya mulai tumbuh dan besar, berpuasalah. Mengiling-iling. Kalau kita mulai susah untuk menjadi orang baik, seneng mangan, ndang poso. Kemudian yang kedua, bila kamu suka tidur, mulailah bangun dengan tahajud. Lah nafsu turumu mulai gede, tangio tahajud. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatalak. Kok saiki nafsu turuku gede ya? Itu sindiran Allah supaya kita bangun di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail. Ora kaya ketua panitiane bengi tangi ora tahajud malah mau nunut nguyuh tok. Al-Isra ayat belore 791.000 ya pinter iki ana. Nah, kono wae nyatak edit. Ya, ale. Pinter ngerti Al-Isra 791. Ya, Bapak matamu Gus, Bapak. Kayak Pak Bupati. Lah wong sakmene kabeh jimat, kira jenenge jimat ini, ngerumat jenenge iki, ngeramut. Ngerampok. Menungso niku lak sing paling dituruti nafsunya apa? 1 makan, 2 tidur. Kalau orang hidup yang dituruti hanya nafsu makan dan nafsu tidurnya, berarti rono bedane karo wedhus. Mila nyuwun sewu. Sehebat-hebatnya wedhus enggak bakal bisa mengalahkan hebatnya ular. Soalnya nopo? Ular itu bisa sakti karena dia berpuasa. Mila jenengan pirsani, Allah memberikan senjata yang ampuh kepada ular namanya bisa. Bahasa ngawine nopo? Upas. Kenapa? Mergo ulo niku nyuwun sewu, makan sekali bisa puasa 1 bulan. Keimangan pisan wareg sebulan dia bertapa. Maka Allah menganugerahkan senjata yang hebat kepada ular namanya bisa. Kita itu kalau mau berpuasa Pak, mulutnya sakti. Itu yang dimaksud dengan dakwatus shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajabah. Mila mbah kula niku sakti. Lak kula sakniki ditakdir ngoten niku mboten kula sing hebat karena mbah saya sakti. Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Besok haul tanggal 4 saya ngaji bersama Habib Lutfi Pekalongan. Mbah Muhammad Besari itu tiap hari puasa. Mila duwe putu nomor 9 kaya kula. Mbah kula niku sugih ra umum mbiyen. Tapi mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Kere ra ndek apa-apa kok Pak Timbian. Aja mbayangke kula sakniki Pak Bupati kula niku rabi ya lah modal katok siji, baju siji. Niku mon kula mboten sempakan. Ora kuat aku tuku sempak. Mila awakmu sing kere-kere ndang rabi oleh. Percaya nikah itu akan membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok bahagia. Kalau belum bisa mengalahkan nafsu tidur, nafsu makan Bu, orang bakal kita jadi orang hebat. Tanya sama ajudan yang ikut saya ngaji itu. Mungkin tidur saya itu sehari semalam cuma 2 jam. Di mobil, aku gue sopir, ajudan polisi, wes asisten, santri. Kudune lak sing turu aku, wong sing kesel aku. Sing micek bocah-bocah iki. Dadi pengawalku malah ngorok. Aku batin piye to ki? Sing dikawal sapa? Sing ngawal sapa? Sing kesel sapa? Sing turu sapa? Saya itu kalau pengajian Pak Bupati nggak pernah transit karena saya menghindari dan mengurangi makan. Lah sing melu aku mangan. Aku ngaji supirku nguntal mie ayam. Asistenku transit. Wes semangat. Kula niku menghindari. Kula sedina ngaji 4-5 kali tetep poso. Senajan to lemes.
Karena betul Bu, saya tuh pengen mematikan nafsu-nafsu yang berlebih. Kalau hanya persoalan mulut saya nggak bisa menghindari. Bagaimana kemudian Allah akan mengabulkan doa-doa saya? Padahal bagi Allah, orang berpuasa itu mohon maaf, pahalanya langsung diberi oleh Allah. Jadi permintaannya langsung dikasih oleh Allah. Maka saya bilang apa? Kamu berpuasa, yang diminta oleh Allah itu cukup mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Kayak Pak Bupati umpamanya nyalon nopo. Yang diminta oleh Allah cuma satu, angkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Nyatane nopo? Kalau itu yang kita lakukan Bu, Arab dielek-elek kaya ngopo tetap gagah. Coba kanca-kanca Banjar lah ngerti toh, Gusmu itu orang yang paling sering dibully di media sosial. Orang bilang Miftah kena mental, salah, sing kena mental yang bully. Dicaci maki tetap gagah. Saya bilang, Gus, kenapa Gus Miftah sering dibicarakan orang? Jelas, aku terkenal. Saya ngomong ke lurahe sapa? Follower mong telu. Sabar Pak Lurah, sabar. Nomor loro. Nomor telu. Bila kamu sudah mulai suka harta, mulailah banyak beramal dan bersedekah. Kok hati mulai sing dipikir mau duit terus, itu berarti tanda-tanda kamu diminta untuk mengeluarkan hartamu. Bila kamu sudah mulai suka tidur, tanda-tanda kamu diminta oleh Allah untuk segera tahajud. Bila kamu sudah mulai senang makan, itu tanda-tanda Allah perintah kamu untuk puasa. Bila kamu suka dengan harta, itu tanda-tanda Allah perintahkan kepada kamu untuk banyak bersedekah. Maka mohon maaf, Pak Bupati, saya, Pak Lurah, semuanya berpotensi jadi wali. Karena walinya Allah paling banyak bukan karena berangkat dari banyaknya ibadah, tapi karena banyaknya sedekah. Mila sak meneh mbane niku nuwun sewu, sing berpotensi dadi wali kula, sing ngetokke duit aku kok. Dan sekarang lowongan jadi wali itu besar Pak Bupati. Kenapa? Karena nggak ada yang nyalon jadi wali, sibuk nyalon DPR. Sibuk nyalon dadi caleg, dadi lurah, dadi bupati. Lowongan dadi wali ini Gusti Allah itu terbuka lebar, nggak ada saingan. Kenapa? Karena sekarang sibuk nyalon DPR. Makanya saya nggak mau nyalon DPR. Minimal saya sekarang sudah menjadi wali murid. Saya bilang kok, saya itu nggak pengen jadi menteri, nggak pengen jadi pejabat, cuman pengen omongan saya didengar sama pejabat. Betul Bu? Pak DPR tak dungakin jenengan dadi kok. Dadi lak kula cangkemku elek iki lain. Kula wis wani Bu. Padahal waktu itu saya nggak punya uang. Lah wong yang nyatane nyuwun sewu kok. Waktu itu sing maling hutan negara itu bukan rakyat tapi pejabat. Kalau rakyat tuh maling hutan Pak Bupati, paling cuma satu dipotong pakai sengsongeng. Tapi kalau pejabat adalah ratusan hektar hilang diuntal karo pejabat. Nggih napa mboten? Kok dadak ngatur-ngatur. Mumpung disiarke TV aku galak kok ngopo. Ora bahaya ora. Aku pengen dandani negaraku kok. Maka di mana-mana saya bilang, kok ono kewan mangan tanduran yang sawah kuwi jenenge bajing. Tapi kalau ada pejabat makan uangnya rakyat, namanya bagus. Coba bedane wong biyen karo wong sakniki napa? Niki tak contoni. Apa bedanya orang dulu dengan orang sekarang Pak Bupati? Mbah-mbah kita itu keren. Mereka berani menanam tanpa pernah mau memanen. Mbah-mbah kita dulu coba dilihat, menanam kayu jati, tidak pernah berharap untuk motong kayu jati. Sehingga tinggalannya apa? Mbah-mbah dulu hebat, meninggalkan jati usia ratusan tahun. Betul? Apa bedanya dengan orang sekarang? Orang sekarang mohon maaf, gak pernah menanam kayu jati, tapi pekerjaannya memanen kayu jati. Orang dulu mereka menanam, tidak berharap ngunduh. Orang hari ini senengane ngunduh, nggak pernah nanam. Yang suka ngunduh, nggak pernah nanam itu ada 3. 1 maling, 2 codot, 3 pemborong. Jadi kalau kita kelasnya hanya bisa ngunduh, nggak mau nanam,
Kemungkinan 1 maling, 2 pemborong, 3 codot. Nggih mboten, Bu? Coba mbah kita dulu tuh keren Pak Bupati. Kalau bikin rumah latare ombo-ombo. Latar ini bahasa Indonesianya apa? Halamannya luas-luas. Begitu bapaknya meninggal, anaknya punya 4, mulai menciut. Halaman yang luas dibagi anak 4. Anak 4, masing-masing punya anak 4, potong meneh. Akhirnya halamannya ciut-ciut. Maka kita itu perlu belajar kearifan lokal di situ Pak Lurah. Mbah-mbah kita dulu itu nanam pohon kelapa, nggak pernah berharap metek degan. Beda wong saiki gaweane ngombe degan, ora gelem nandur wit kelapa. Sapa? Aku ora ngepek ya, rupane cah iki lho sing ngepek. Tapi memang jujur Pak Bupati, yang mempopulerkan degan naik panggung itu saya. Karena saya dulu gimana prihatin ya. Ngundang pengajian kiai-kiai sepuh, isinya di depan sini ya Allah. Soft drink, A, B, C, D, E. Kadar gulanya tinggi. Maka jangan kaget Pak, kiai-kiai itu banyak yang meninggal itu lantaran diabetes, penyakitnya rata-rata gula. Karena memang nggak bisa menjaga. Pengajian, kopinya manis, tehnya manis, masih dikasih soft drink. Soft drink itu bahaya Bu, lebih baik soft tech. Ya Allah, kamu tadi minta apa? Minta amal. Jamaah minta amal gitu. Kamu bisik-bisik aku, apa ora? Apa ora usah wae ya? Wis ora usah wae. Mau isin, mau bisik-bisik rupamu. Yes. Rawani ngatur. Apik. Jos. Nyawa tambahi 1 rawani ngatur ya. Yes. Bar nerima 100 lagi, hajar lagi gitu loh. Ya, kita itu prihatin dengan keadaan kita hari ini. Rakyat diminta sabar, menerima apa adanya, qanaah. Sementara dipertontonkan dengan sebagian kecil oknum pejabat dengan kelakuan-kelakuan yang tidak mengenakan. Na'udzubillahi min dzalik. Pak Bupati saya sering bilang, kekayaan itu seperti celana dalam. Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Yang pamer sempak itu cuma 1, Superman. Nganggo sempak ning njaba. Itulah alasan kenapa Superman kalau terbang tangannya di depan cuma 1, set. Nggak begini. Kenapa tangannya begini? Karena yang 1 nyekel sempak. Mulio rasa ngaji mulio bae mulio. Wis bubar aja yuk, udah setengah 13 ini. Oh masih 1 lali aku. Bila kamu sudah mulai menyukai makanan, berpuasalah, sumutasihu. Bila kamu sudah mulai tidur, itu tanda-tanda Allah perintahkan kamu untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bila kamu sudah mulai menyukai harta, tanda-tanda Allah perintahkan kamu untuk banyak sedekah. Semampu kita Bu. Bersedekahlah sampai kaya, jangan menunggu kaya baru sedekah. Ini orang musola baru. Berangkatlah ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Bagi yang pengen berdakwah, berdakwahlah kamu sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Pak Bupati, Pak Lurah, Pak Camat, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Bupati, dakwah dengan penanya, tanda tangan kebijakannya. Dakwahnya lurah gampang, bagi BLT sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai gara-gara BLT justru timbul fitnah kepada lurahnya. Aku ora kebagian BLT, paling didom dulure dhewe. Fitnah rakyat itu begitu Pak. Betul Pak Lurah? Lucu nih wong Tungkulrejo. BLT untuk orang miskin.
Orang BLT yang punya mobil ngaku-ngaku miskin. Betul Bu? Yang punya gelang emas ngaku miskin. Akhirnya nggak kebagian yang diserang lurahnya. Lurahnya nggak amanah, BLT-nya saya nggak dikasih. Paling hanya dikasih saudara-saudaranya sendiri. Hei, itu benar. Benar-benar fitnah. Sabar Pak Lurah, sabar. Wargamu itu Pak Lurah. Ya mbok kalau ada BLT itu coba ada bahasa begini. Mentalnya orang kaya. Saya nggak pantas menerima. Kenapa? Masih banyak orang lain yang berhak untuk menerima, betul? Saya itu kadang-kadang heran kalau saya posting di medsos, saya sedang memberi orang sedekah di mana-mana. Komentarnya apa? Gus, mbok saya sekalian dibagai. Saya kapan? Ini mindset miskin. Harusnya apa? Kalau ada orang berbagi, kamu komen. Ya Allah, anugerahkanlah saya supaya menjadi orang yang bisa berbagi. Kan kita enggak. Kalau ada orang berbagi malah takon tanya. Aku kok belum dikasih Gus? Mental kiri. Aku ngasih jimat bapak-bapak di sini. Gus, aku yang jaluk jimat. Kere. Boleh kita miskin harta, tapi mental kita harus kaya. Kakak. Kayak kowe le cah hadroh. Ngelamar. Hadroh apaan? Modalnya cuma sarung. Kamu jawab sama mertuamu, Pak jangan lihat sarung saya, tapi lihat ilmunya goblok kok dalamnya ini. Oi, oh ning kono ki ono wong ta ya Allah, peteng kok yuyu. Gek ning isor pelem pisan. Hai. Insyaallah warganya Pak Bupati semangat Itu pakai tiker enggak? Oh, enggak. Saya doakan pulang pengajian little body. Nah, silite gatal keleban wedi. Yes. Pak Bupati mikir, cah kentir kayak gini kok viral ya. Yang terakhir, bila kita sudah cenderung senang dengan mendengarkan musik yang berlebih-lebihan, maka mulailah mendengarkan Al-Quran. Aku ngandani Deni Caknan, orang viral itu nggak akan selamanya. Saya bilang, posisi kamu seperti ini itu ya saya Abah berdoa. Deni manggil saya Abah. Abah berdoa kamu bisa bertahan lama. Tapi ingat harus kamu imbangi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan gara-gara kamu bermusik kamu melupakan Al-Quran. Artinya apa sebenarnya pengen saya sampaikan? Hidup itu butuh keseimbangan. Ya oleh nyanyi tapi ojo lali ngaji. Ya oleh mangan tapi ojo lali poso. Ya oleh turu tapi ojo lali tahajud. Kan sesederhana itu. Kalau itu kita lakukan, itulah yang dimaksud dengan keseimbangan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunyane selamat, akhiratnya selamat, insya Allah kita dijauhkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo dongong wajan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman ala Ahmad Allah Allah sholli wa sallim daiman ala madad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kebaca temenan ger hana turunku kowe
ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Tangan diangkat. Sholli wa sallim daiman Allah Allah, sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Dijawab sing banter. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman Allah, sholli wa sallim daiman ala madam wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashab. Sekali lagi hadrohnya berhenti. Bapak Ibu yang banter bareng-bareng. Sholli iman wal ali wal ashabi man wal ali. Sekali lagi mumpung malam Jumat, Allah kabulkan doa-doa kita, amin. Sing banter. Sholli wa sallim Allah Allah, sholli wa sallim daiman ala madam wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna